Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup di dunia yang sering diantaranya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan saudara-saudari sekalian untuk selalu memperhatikan kesempatan yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, karena kesempatan ini menentukan nasib kita kelak di akhirat, yang mana fase terakhir dalam kehidupan akhirat yang tidak ada akhirnya itu adalah antara surga dan neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, al-jannatu aqrabu ilaikum min syiraki na'lih wan naru kadzalik. Surga itu lebih dekat daripada kalian semua ketimbang tali sandalnya. Demikian juga neraka. Maka hendaknya kita perhatikan bagaimana kita mengisi kesempatan hidup di dunia ini, antara kita mengisi berupa sesuatu yang bisa menghantarkan ke surga ataukah sesuatu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya, mari kita gunakan kesempatan demi kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang bisa menghantarkan kita ke surga. Dan kalaulah memang satu ketika kaki kita terjerembab atau terpeleset ke dalam lumpur dosa, maka jangan dibiarkan, segera angkat, segera entas, dengan segera kita bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita inabah, kita kembali lagi ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memilih sesuatu yang bisa menghantarkan kita ke surga. Dengan kita hadir di masjid ini, melaksanakan berbagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat, kemudian thalabul ilmi, mempelajari ilmu Islam. Mempelajari ilmu Islam ini merupakan salah satu di antara sebab-sebab terbesar yang dapat menghantarkan ke surga.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa majlis ilmu, majlis yang di dalamnya dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah taman di antara taman-taman surga di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengkaji Al-Quran Al-Karim. Kita masih membahas surah Ali Imran. Dimulai sekarang kelanjutannya dari ayat sebelumnya yang telah kita kaji, yaitu ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun." Katakanlah Muhammad, jadi untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Sedangkan Allah menyaksikan atas apa yang kalian lakukan. Ini adalah berupa teguran, ya, perintah berupa pertanyaan, tapi intinya adalah teguran kepada ahlul kitab yang kebanyakan mereka ketika datang ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik ayat itu berupa ayat syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga ayat-ayat kauniyah, diantaranya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tahu, bahkan mereka memahaminya. Bahkan di antara mereka, terutama di kalangan para ulama dan para pendetanya, bersesuaian dengan ilmu yang dulu pernah mereka pelajari dalam kitab Taurat dan Injil, tentang sebagian dari peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang dijanjikan kepada mereka. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saking kenalnya kan, namanya orang tua, ya, yang mana anaknya ini, ya, dilahirkan oleh ibunya, dirawat, dipelihara, dibesarkan oleh kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya kan pasti sangat kenal sekali, sangat tahu, bahkan secara terperinci seluk-beluk dari anaknya itu. Ya, kalaupun ada misalnya orang tua atau dua orang pasangan suami istri memiliki anak banyak lah, ya, katakan mungkin berapa ya, 15 gitu ya, ibunya satu padahal itu ya, 15 misalnya, insya Allah kedua orang tuanya paham gitu ya, bahkan hafal namanya, kemudian tempat dan tanggal lahirnya, kan gitu. Sekalipun anaknya 15, tentunya dikasih nama yang bermacam-macam, mereka tidak lupa dan mereka tidak keliru kalau memanggil gitu kan.
Enggak pernah kita temukan orang tua selalu bingung, kok saya salah manggil. Nah itu kecuali kalau anaknya lama berpisah gitu kan, dari bayi ya, baru udah besar ketemu ya, dan nggak sempet ngasih nama, yang ngasih nama orang lain, nah itu baru gitu kan. Ini dari lahirnya, masa kecilnya, dirawat, dibesarkan ya, tentu sangat paham dan hafal sekali namanya orang tua terhadap anak. Nah sedemikian itulah ya, ahlul kitab ya, terutama dari kalangan para ulama dan para pendeta mereka, dalam hal pengetahuan mereka terhadap Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kufur. Kufur itu secara bahasa itu artinya menimbun sesuatu, kufur. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, para petani itu disebut dengan kufar. Kufar maknanya al-fallah, para petani. Kenapa para petani disebut kufar? Ya, mufradnya atau tunggalnya kafir. Karena secara bahasa kafaro yakfuru kufron itu artinya menimbun sesuatu dengan tanah. Nah, para petani itu kan pekerjaannya apa? Menyemai benih di tanah, ya kan? Benih dimasukkan ke dalam tanah atau tanahnya dilubangi dulu, lalu benih dimasukkan, kemudian ditimbun dengan tanah, tertutuplah benih itu. Ya, secara bahasa kufur itu seperti itu. Adapun secara istilah adalah ya, seorang hamba Allah yang sudah mengetahui kebenaran, keimanan, tapi kemudian ditutupi dengan pembangkangan dan pengingkaran. Nah, sebagaimana persis ini dilakukan oleh sebagian dari ahlul kitab, terutama dari kalangan para pendeta dan para ulama mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan mereka dengan kalimat yang singkat saja dan sangat jelas, mudah dipahami. Ya, wahai ahlul kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah sedangkan Allah menjadi saksi atas apa saja yang kalian lakukan? Artinya di sini berkonsekuensi, kalaulah Allah menyaksikan terhadap apa yang mereka lakukan berupa kekufuran, maka Allah mencatat perbuatan mereka dan di akhirat tentu ada balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah lalai dari perbuatan-perbuatan mereka itu. Tidaklah perbuatan-perbuatan mereka itu adalah kejadian yang kemudian seiring waktu hilang begitu saja tanpa ada catatan. Tidak. Ada catatan. Ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seluruh manusia, seluruh jin, di mana saja mereka bertempat tinggal dan di mana saja mereka matinya, tetap akan kembali menuju Allah, dikumpulkan oleh Allah, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ahlul kitab mereka merasa takut dan kemudian mereka berpikir ulang untuk terus-menerus dalam kekufuran mereka. Entah apapun itu alasannya, entah mungkin karena ingin mendapatkan secuil harta, entah ingin mungkin mendapatkan ya, kedudukan di tengah kaumnya, apapun itu, hendaknya mereka berpikir secara mendalam tentang bagaimana nasib mereka kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan secara khusus ayat ditujukan untuk ahlul kitab. Secara umum ya tentu untuk kita sebagai ahlul Quran. Karena dalam kaidah tafsir disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang dapat diambil dilihat dari keumuman lafaz Al-Quran, bukan karena khususnya sebab. Artinya kita pun sebagai hamba-hamba Allah yang memeluk Islam, bahkan insya Allah beriman,
Janganlah sampai kita mengkufuri ayat-ayat Allah. Satu pun dari ayat-ayat Allah jangan sampai kita kufuri. Karena kalau mengkufuri, tentu nasibnya tidaklah lebih daripada seperti ahlul kitab yang mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk memelihara keimanan ini, ya. Dan tidak kalah pentingnya usaha untuk menjaga keimanan ini, kita belajar agama ini dengan kaedah dan metode yang benar. Ya, khawatir nanti kalau kaedah dan metodenya tidak benar, ya bisa menghantarkan juga kepada kekufuran. Gitu. Karena kita hidup sudahlah panjang dari kehidupan Nabi SAW dari pertama kali Al-Quran ini diturunkan. Karena juga jauhnya jarak dari tempat Al-Quran diturunkan ke tempat kita ini. Tentu secara biasanya dalam kebiasaan di kalangan manusia dan masyarakat secara luas, adanya pembelokan-pembelokan, adanya pembiasan-pembiasan dan pentakwilan-pentakwilan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, di mana khawatirnya nanti bisa menghantarkan kepada kekufuran. Karena takwil itu bisa jadi lafaz diterima, tetapi makna yang benar ditolak, dipalingkan kepada makna yang lain. Ya. Nah ini di sini kita, ya, hendaknya berusaha belajar dengan kaedah dan metode yang benar, dan itu kita dapatkan pada kaedah dan metode yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ayat setelahnya, ayat 99. Sama juga dengan ayat sebelumnya, berisikan teguran Allah Subhanahu wa taala untuk ahli kitab yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, mengapa kalian menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah? Karena kalian menghendaki jalan Allah menjadi bengkok, sedangkan kalian menyaksikan, ya, kalian menyaksikan dari bahwa jalan Allah ini lurus dan jelas, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian perbuat. Jadi ini satu penyimpangan setelah mengkufuri ayat-ayat Allah, kemudian juga melakukan tindakan proaktif untuk menghalangi hamba-hamba Allah yang beriman dari jalan Allah. Sudah sesat menyesatkan. Ini jadi parah ini. Kalau sesat itu kan ya untuk dirinya sendirilah keburukannya. Tapi kalau sudah aktif menghalangi manusia dari jalan yang lurus, berarti juga sekaligus menyesatkan orang lain. Dhalun mudhillun. Nah, ini lebih parah lagi. Itulah kelakuan dari ahlul kitab, ya. Dan kita bisa baca dalam sirah atau sejarah perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada periode dakwah Madaniyah, ya, karena Nabi SAW berhadapan dengan ahlul kitab itu adalah setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah,
Di sana ada ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi. Ya. Mereka melakukan upaya-upaya menghadang, menghambat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka berupaya ketika bertemu dengan orang-orang yang baru masuk Islam, mereka pengaruhi supaya kembali lagi untuk meninggalkan ajaran Islam dengan berbagai upaya, dengan berbagai macam cara. Ya, padahal dinyatakan di sini wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari tindakan-tindakan, dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya, jangan merasa bahwa yang penting tidak dibalas oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tindakan mereka. Yang penting tidak sampai ketahuan kita bikin tipu daya untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jangan beranggapan seperti itu, karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lalai, selalu terus mengawasi segala tindakan-tindakan mereka. Ya, tentunya nanti ada pembalasannya di akhirat. Bahkan terkadang juga di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azabnya kepada mereka. Ketika mereka membikin makar, Allah pun membikin makar, dan Allah sebaik-baik yang membikin makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, diingatkan mereka, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung, karena disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seharusnya ya ahlul kitab itu semakin harus berpikir, ya, kenapa Muhammad ini kok tahu saja gitu kan? Padahal dia tidak mengirim tim khusus yang selalu menelisik dan mengintel gerak-gerik mereka. Kok tahu saja? Ya tahu karena apa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu melalui wahyu. Seharusnya sekali lagi kalau mereka itu memang berpikir dengan jernih, ya, dan kemudian menghilangkan segala macam penghalang-penghalang dari berpikir secara adil, diantaranya hasad, kebencian dan seterusnya, maka bisa jadi ini menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Karena apa? Loh, Nabi Muhammad kok tahu saja apa yang dilakukan oleh mereka? Ada teguran seperti ini kan tentunya berawal dari adanya fakta yang mereka lakukan. Teguran ini tidak mengada-ngada. Ya. Jadi seolah tidak ada hal yang bisa mereka sembunyikan. Semuanya dibongkar habis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ditelanjangi segala tipu daya dan makar mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekali lagi justru semakin menambah kekuatan tentang benarnya Nabi SAW itu sebagai Nabi dan Rasul. Lantas apa sih yang membuat mereka tidak beriman? Ya, tidak ada lain kecuali hasad, gitu kan. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dulu di surah Al-Baqarah. Ya, mereka hasad kepada Nabi SAW, padahal mereka telah memiliki ilmunya bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul seorang Nabi dan Rasul Allah. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang muncul dari hati mereka sendiri. Makanya sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antara sebab-sebab seseorang terhalang dari hidayah itu karena apa? Hasad. Nah, ini. Makanya hasad ini sangat berbahaya, ya, banyak sekali mafsadah
Keburukan dan kerusakan disebabkan karena hasad ini. Dan di antara hasad yang paling besar bahayanya ya menghalangi seseorang memeluk Islam. Sehingga dia terhalang dari hidayah, tetap dalam kekufuran, dan naudzubillah hingga sampai kekufurannya dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap Allah tanpa iman. Bagaimana nasibnya di akhirat? Ya di neraka jahanam selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ini kita juga sebagai pemegang Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran tentu juga harus mengambil ibrah dari orang-orang yang jelek. Nah, kadangkala Allah memerintahkan kita mengambil ibrah dari orang-orang yang soleh. Kadang juga Allah memerintahkan kita mengambil ibrah dari orang yang toleh, dari orang yang baik dan dari orang yang tidak baik. Jadi sempurnalah pelajaran dan hikmah yang Allah berikan kepada manusia ini. Sempurnalah pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Tidak semuanya menyebut orang-orang baik saja, tetapi juga menyebut orang-orang yang jelek. Maksudnya apa? Orang-orang yang baik kita teladani kebaikannya. Orang-orang yang jelek kita menghindari kejelekannya. Jangan sampai kita mengikuti kejelekan mereka. Iya. Apalagi Nabi SAW kan pernah memperingatkan kita, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta walau dakhulu juhrad dabi la dakhaltumu qalu ya al yahudu wan nasar qala faman. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, lubang dob itu sejenis biawak yang hidup di padang pasir, niscaya kalian pun akan ikut untuk memasukinya. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah orang-orang sebelum kita itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Nabi SAW menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, maka ketika kita mempelajari surah Al-Baqarah, surah Al-Imran yang banyak menyebut ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dari keburukan-keburukan mereka kan kebanyakannya, maka kita harus mewaspadakan diri, jangan mengikuti. Kalau mengikuti itu tadi, kata Nabi SAW sudah diingatkan, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah mereka, langkah-langkah mereka secara perlahan-lahan. Ya. Tidak selalu seorang muslim itu langsung murtad dengan mengikuti agama mereka dan melepaskan agama Islam. Tapi bisa jadi kemurtadan itu dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap. Makanya kita harus waspada. Ya. Mungkin diawali dengan dikaburkannya pengertian al-wala wal bara dengan toleransi yang kebablasan. Iya kan? Padahal al-wala wal bara ini merupakan satu pokok dari pokok-pokok Islam. Ditingkahi dan dicontohi sebagian pemuka kaum muslimin yang bermesraanlah dengan ahlul kitab. Dimunculkanlah istilah-istilah yang mulai mengkaburkan makna dari al-wala wal bara dan sampai ke telinga kita. Ya, mereka mengatakan jangan kita menyebut di luar kaum muslimin ini orang-orang kafir, sebut saja non-muslim. Berawal dari situ. Lah kalau tidak boleh menyebut kafir, terus di Al-Quran kan ada surah Al-Kafirun, terus diganti apa namanya? Surah Ghairul Muslimin gitu ya jadinya. Isinya pun juga menyebut Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kan bahaya kan seperti ini. Kelihatannya biasa, tapi luar biasa.
Iya kan? Termasuk menggampangkan fikih mengucapkan selamat Natal. Menggampangkan ini. Ya, dan hal-hal yang lainnya. Ya, dari pola pikir, pola hidup, gaya hidup diikuti. Nah, maka ini sebenarnya langkah-langkah menuju kepada kekufuran. Ya. Yang ini sudah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara berpakaian kaum muslimin kelihatannya sih sulit membedakan antara seorang muslimah dengan orang kafir. Iya kan? Banyak itu. Nah, seandainya muslimah ini mengenakan jilbab yang syar'i, maka akan terlihat perbedaannya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di surah Al-Ahzab ayat 59 itu, ya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'daina. Dzalika adna ay yu'rafna. Yang demikian itu lebih mendekatkan untuk lebih bisa dikenal. Artinya itu menunjukkan identitas seorang muslimah ketika keluar dari rumahnya mengenakan busana syar'i yang menutupi seluruh auratnya. Tapi fenomenanya, faktanya kan baru sedikitlah kaum muslimah ini yang sadar akan hal itu. Bahkan ironisnya apa? Ketika ada sebagian kaum muslimah mengenakan jilbab yang syar'i, malah dituduhlah mengikuti aliran-aliran yang macam-macam atau yang aneh-aneh. Padahal Al-Quran ada di tangan mereka. Padahal Al-Quran sering dibaca dan ayat tentang jilbab pun dibaca juga, tapi tidak paham isinya. Ini kan sesuatu yang ironis, sesuatu yang naif, sesuatu yang aneh. Dan ini dikarenakan karena kaum muslimin masih banyak yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, sesuatu yang diabaikan, yang ditinggalkan. Kalaupun dibaca tidak dimengerti isinya, makanya tidak ngerti-ngerti isinya. Iya. Jadi kalau ada sebagian antara kaum muslimin mencibir muslimin yang lain yang sudah melaksanakan Al-Quran, maka dia mencibir apa yang biasa dia baca dari kitab sucinya, tapi tidak sadar. Kenapa? Karena tidak dimaknai, tidak dipelajari apa? Isinya. Nah, dijadikan sebagai syair lah, moco Quran angen-angen samakna nih. Ya mungkin mempelajari maknanya cuma angan-angan. Tidak dilakukan untuk mengkaji tafsir Al-Quran. Hadir di majelis ta'lim mempelajari isi Al-Quran. Ya. Dan ini adalah kritikan yang sifatnya membangun, ini nasihat. Dan nasihat ini jangan ditunda-tunda. Sebab apa? Kita hidup berpacu dengan waktu. Sebentar lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi? Pak, ojo nyampe nongono Pak, itu terlalu keras Pak. Kurung wayai. Terus kapan? Jangan-jangan itu kalimat adalah bisikan dari syaitan. Iya kan? Dari syaitan. Nanti aja kalau mau pelajari Quran itu tafsirnya kalau sudah kita itu tingkatannya tinggi. Iya, tapi kenapa tidak ditingkat-tingkatkan belajarnya? Hanya membaca, terus membaca, tidak pernah mau mempelajari isinya. Iya. Nah, itu akhirnya tidak sadar kalau pola pikir, pola hidupnya mengikuti jejak langkahnya ahlul kitab. Ya. Seharusnya yang namanya kaum muslimin
Mereka adalah ahlul Quran, dan tentu yang menjadi pedoman ya, dalam hidupnya adalah Al-Quran. Kita lanjutkan lagi ayat setelahnya, ayat 100 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu mentaati sekelompok dari orang-orang yang telah diberi kepada mereka Alkitab, al-Yahudu wan Nasara, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Akan dijadikan kalian sebagai orang-orang yang kafir setelah kalian itu beriman. Perhatikan di sini, kalau kita sudah berada di dalam agama Islam, jangan merasa aman dari makar-makar orang-orang kafir. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah, tidak dijamin oleh Allah keimanan kita terus ada pada diri kita. Dan faktanya, dari dulu sampai hari ini ada kaum muslimin yang murtad. Ya kan? Di hari-hari ini, di sebagian tempat ada bencana alam. Lalu ada orang-orang kafir buka lapak, maksudnya ia buka lapak menjual kekufuran. Ya, ditukar dengan mungkin beras berapa kilo, super mie 1 dus, ya uang ya, berapa rupiah, ya, ini buka lapak, ya. Buka lapak menjual kekufuran. Nah, kaum muslimin membelinya dengan keimanan, keislaman, dijual, Islamnya dijual imannya. Sungguh ini adalah jual beli yang bodoh dan merugikan kaum muslimin. Karena siapa yang menjual Islam dan imannya dengan kekufuran, sama dengan dia telah melepas surga dan mengambil neraka jahanam untuk tinggal selama-lamanya di dalamnya. Ya, makanya ya upaya-upaya pemurtadan ini menyasar kepada kaum muslimin yang ya imannya dan ilmunya ini tipis. Sudah imannya, ilmunya tipis, dalam keadaan sedang kesusahan ekonominya. Ya. Jadi hatinya sudah mulai kosong dari ilmu, perut juga kosong, menyatu jadi satu, akhirnya dijual lah Islam dan imannya. Nah, dan kita lihat kaum muslimin yang murtad itu karena urusan perut, dorongan perut kebanyakan. Tapi orang kafir masuk Islam karena dorongan hati. Hampir semuanya seperti itu, hampir semuanya. Maka dari situ menandakan bahwa Islam ini agama yang hak, agama yang benar. Sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan selain Islam tidak benar, batil. Makanya lihat dorongannya apa? Dorongan perut. Seseorang yang keluar dari Islam dan seseorang yang masuk ke dalam Islam karena dorongan hati. Dia merenung, dia berpikir, dia memperbandingkan dan seterusnya. Ya. Maka akhirnya masuk ke dalam Islam. Dia melihat hal-hal yang menyejukkan hatinya, mendamaikan kolbunya. Maka dia masuk ke dalam Islam dengan kesadarannya. Tapi kebanyakan orang Islam keluar dari Islam, dia keluar karena keterpaksaannya, sebab butuh makan. Ya itu. Oleh karenanya, ya kita berusaha untuk membentengi saudara-saudari kita agar jangan sampai melompat pagar dari rumah Islam ini menuju keluar. Dan juga tidak kalah pentingnya kita melancarkan dan menggiatkan dakwah, ya. Hendaknya ditegakkan
Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Saling menasehati, saling memotivasi, saling menguatkan di atas kebenaran Islam, dan juga saling menasehati dan menguatkan dalam kesabaran, terutama kesabaran di atas agama Islam ini. Ya. Jadi bukan hanya ilmu tentang kebenaran Islam, harus juga didampingi dengan apa? Kesabaran. Itulah kunci istiqomah itu dua. Pertama, ilmu yang menghantarkan kepada keyakinan. Yang kedua apa? Sabar. Allah menyatakan di surah As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan di antara mereka para pemimpin dalam beragama, yang mana mereka membimbing manusia dengan perintah kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin terhadap kebenaran ayat-ayat kami. Jadi dua hal ini, hal yang pokok untuk bisa menguatkan istiqomah di atas Islam dan iman. Ilmu yang harus terus ditambah dan dipupuk, kesabaran yang harus selalu dikuatkan. Ya, sabar, menjaga Islam, sabar. Ya. Sampai datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau maksimalnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup di dunia ini relatif sekejap bila dibandingkan dengan kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin. Ya, sudah perut lapar, miskin ilmu. Itu. Lah akhirnya tidak sabar sudah menukar Islam iman dengan kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena memang ahlul kitab terus akan berupaya seperti itu. Di Al-Quran di ayat yang lain Allah mengatakan walan tardo ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah merasa ridho kepada engkau orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti millah mereka, mengikuti agama mereka. Barulah kalau sudah mengikuti agama mereka, mereka ridho. Berarti artinya mereka sepanjang hidup itu mereka terus berusaha, giat, gencar untuk bagaimana memurtadkan kaum muslimin, merekrut kaum muslimin untuk memeluk agama mereka, terutama Nasrani. Karena kalau Yahudi itu tidak seluas dakwahnya Nasrani, sebab Yahudi itu ada fanatik rasisnya, yaitu ras Yahudi. Ya kan? Rata-rata orang beragama Yahudi ya memang keturunan Yahudi rata-rata. Hanya saja Yahudi ingin merusak selain mereka dan menjadikan mereka sebagai panutan dan pemimpin dunia. Nah itu. Dan memang ini ujian ya bagi kaum muslimin, keberadaan Yahudi yang sejak dulu sampai akhir zaman ada mereka, di mana mereka diberi kelebihan berupa kecerdasan akal yang luar biasa. Sehingga kita tahulah di dunia yang sekarang ini rata-rata di tangan Yahudi lah ya kemajuan teknologi, komunikasi, politik, ekonomi dan sebagainya. Sehingga mereka sangat kuat di dalam mewarnai perjalanan penduduk dunia ini. Ya. Nah, di sisi yang lain secara agama mereka benci, hasad kepada kaum muslimin. Dari nenek moyangnya sudah seperti itu, ditambah lagi dengan sejarah. Ketika Nabi mengusir dari Madinah, ketika Khalifah Umar bin Khattab mengusir Yahudi dari Jaziratul Arab, ya, semakin memiliki dendam kesumat kepada kaum muslimin. Makanya kaum muslimin hendaknya berhati-hati dengan mereka. Dan yang paling utama kaum muslimin berpegang dengan agamanya. Ya, kalau mengejar ketertinggalan dalam hal-hal duniawi, sepertinya
selalu di belakang mereka. Makanya berpegang teguh dengan agama Islam yang murni, itulah yang bisa membentengi kaum muslimin dari makar dan upaya-upaya jahat yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wajib kalian menjaga diri kalian dengan agama kalian. Ya. Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat kalau kalian sudah berada di atas petunjuk. Jelas itu dalilnya, jelas. Dan diperinci lagi dalam hadis Nabi SAW, Islam yang murni, yaitu Islam yang mengikuti At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada satu kelompok yang mereka itu menang di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka sampai datanglah perkara Allah, yaitu Allah mewafatkan seluruh kaum mukminin sebelum terjadinya kiamat besar. Ya, berarti di situ kuncinya apa? Kembali kepada ajaran Islam yang jernih, yang murni, sebagaimana Islam yang dahulu dipeluk dan diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau. Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi. Karena kalau sudah kaum muslimin berpegang dengan apa-apa yang dulu dipegang oleh Nabi dan para sahabat, kaum muslimin sulit untuk dikalahkan. Karena dulu kaum muslimin menang ya dari Yahudi dan yang lainnya ketika berpegang dengan Islam yang murni. Yahudi terusir dahulu, Persia Romawi pun ditaklukkan pada masa khilafah Umar ibn Khattab. Kuncinya karena ketika itu kaum muslimin berpegang teguh dengan Islam yang benar. Ya, itu kuncinya. Makanya Imam Malik mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan akhir umat ini menjadi baik, menjadi berjaya, melainkan dengan apa yang dulu telah berjaya dengannya awal dari umat ini, yaitu Nabi SAW dan para sahabat beliau. Ya kan? Nah, Islam yang murni itu Islam yang belum terkontaminasi dengan ajaran apapun, termasuk dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Iya. Itulah yang mereka takutkan. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-100 berapa? 101 ya. Nah, 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kalian kufur sedangkan kalian itu dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya, Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Kita pending dulu mungkin penjelasannya untuk dikumandangkan dulu adzan Isya di masjid ini karena sudah masuk waktu sholat Isya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi insyaallah.
Penjelasannya mengenai ayat 101 gitu ya, dalam surah Ali Imran. Ini maknanya jelas lah, dapat dengan mudah kita pahami ya. Bagaimana kalian kufur ya, sedangkan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang sezaman dengan Nabi SAW, dan Nabi sudah menjadi Nabi dan Rasul, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Apalagi baru saja Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, dan Nabi ini adalah tabligh, selalu menyampaikan, langsung disampaikan ya, baik kepada yang masih kafir maupun yang sudah beriman. Maka kalau kemudian yang masih kafir tetap kafir, yang sudah beriman malah kemudian murtad, nah itu adalah hal yang naif. Kenapa? Ayat Quran dibacakan kepada mereka, bahkan langsung ya, artinya banyak yang sifatnya itu baru saja Nabi menerima wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada ya manusia-manusia ketika itu, baik yang masih kafir maupun yang telah beriman. Kemudian Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka, ya kan? Sosok manusia sempurna ini kan juga sudah menjadi ayat penguat tentang kebenaran Islam. Bagaimana Nabi SAW yang sempurna fisiknya, hatinya, ya kan beliau adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Wah, nggak bisa kita bayangkan toh. Begitu sekilas baru ketemu saja sudah simpatik melihatnya kan. Bagaimana tatapan matanya, bagaimana gerak-gerik tubuhnya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana bercahayanya wajahnya. Apalagi kalau sudah berbicara, Masya Allah. Kalau kita ketemu dengan seorang alim yang fisiknya bagus, berwibawa, ilmunya tinggi, tawadu dan sebagainya, kita pun dibuat kagum, dibuat simpatik. Apalagi Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik dari para nabi, para rasul. Ya, wajahnya saja sudah dilihat oleh orang yang melihatnya sebagai orang yang bisa dipercaya, belum berbicara itu. Nah, tapi kok kenapa sampai yang kafir kok tetap kafir? Atau mungkin ada yang sudah beriman murtad gitu lah, kembali kepada kekufuran. Ini hal yang aneh, gitu kan. Hal yang tidak sepatutnya terjadi. Makanya Allah mempertanyakan, ini namanya kan apa ya? Istifham ingkari lah. Jadi bertanya tapi untuk pengingkaran. Wa kaifa takfuruna? Nah, dan bagaimana kalian bisa kufur gitu. Maka kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukir ya satu riwayat dari Imam Al-Bukhari. Ini cukup menarik untuk kita dengarkan dan kita perhatikan ya. Nabi SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya begini. Ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imana? Siapakah menurut kalian dari kalangan hamba-hamba Allah yang mukmin yang menakjubkan imannya? Pertanyaannya kan menarik ini. Dari hamba-hamba Allah yang beriman, yang paling menakjubkan imannya menurut kalian siapa? Qalu, para sahabat menjawab, al-malaikah, para malaikat. Dijawab ini. Qala, Nabi menjelaskan, wa kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Kalau para malaikat, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka berada di sisi Rabb mereka? Ya pantas saja beriman. Jadi tidak begitu menakjubkan iman malaikat itu. Mereka makhluk yang disucikan oleh Allah, mereka tidak punya hawa nafsu, mereka di sisi Allah di langit, gitu kan. Ya pantas saja kalau mereka beriman. Jadi tidak begitu menakjubkan iman malaikat. Berarti jawaban yang pertama ini salah. Ya. Sekalipun para malaikat iya jelas beriman. Tapi kan pertanyaan Nabi itu iman dari makhluk-makhluk Allah yang beriman
Yang mana yang paling menakjubkan imannya gitu. Selanjutnya wa dzakaru al-anbiya'a, ada lagi yang menjawab dari kalangan para sahabat, oh iman yang menakjubkan itu imannya para nabi. Loh, kan sepintas juga iya, nabi kan harusnya, nabi. Manusia. Ya, nabi itu dari kalangan manusia. Oh, imannya luar biasa. Oh, kita membayangkan imannya Nabi Ibrahim, wah, Nabi Musa kan gitu. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW kan gitu ya. Tapi di sini maksudnya ya sebelum dari Nabi SAW. Qala, Nabi menjelaskan lagi, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Ya, bagaimana para nabi tidak beriman sedangkan wahyu senantiasa turun kepada mereka? Ya pantas saja mereka langsung dapat wahyu. Rupanya ini bukanlah yang menakjubkan dari keimanan gitu kan. Selanjutnya qalu, akhirnya nih para sahabat mengatakan fanahnu, kami, yaitu para sahabat Nabi. Iman kami ini para sahabat ini iman yang menakjubkan. Qala, ternyata dijelaskan lagi oleh Nabi. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Bagaimana kalian tidak beriman sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian? Pantas saja kalau kalian beriman. Nah, ini sesuai dengan ayat tadi. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Pantas saja kalian ini orang-orang yang imannya bagus karena ya saya di tengah-tengah kalian. Kalian melihat langsung mukjizat melalui saya. Kalian tahu ketika aku mendapatkan wahyu, ya dikarenakan sebab apa, di tempat mana, kalian tahu langsung gitu. Dan tentu para sahabat langsung melalui bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana kalian tidak beriman gitu. Akhirnya para sahabat menyerah, nggak bisa jawab, ya kan? Kata mereka, qalu fa ayyun nasi a'jabu imana. Kalau begitu, manusia yang mana yang paling menakjubkan imannya? Qala, Nabi menjelaskan. Masya Allah, saya membaca ini, waduh, bergetar hati saya ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Iman orang-orang beriman dengan keimanan yang menakjubkan itu adalah satu kaum yang mana mereka datang setelah kalian, jadi generasi belakangan, setelah generasi kalian, yang mana mereka menjumpai lembaran-lembaran Al-Quran. Artinya Nabi SAW sudah tidak lagi hidup bersama mereka ini karena Nabi sudah wafat. Berarti kan kalangan kita ini masuk gitu kan. Kita ini loh yang zamannya jauh dari zaman kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang mana mereka itu apa? Yajiduna suhufa, menjumpai lembaran-lembaran Al-Quran, yu'minuna bima fiha, kemudian mereka mengimani isi Al-Quran. Luar biasa ini. Kita ini loh ya, kalau mengimani isi Al-Quran semua ini, makanya pelajari Qur'annya. Lah bagaimana mau mengimani yang tidak kita pelajari? Dipelajari setiap ayat yang kita pelajari, kita paham, kita imani dengan sepenuh hati tanpa ada sedikit pun keraguan. Insya Allah inilah yang Nabi SAW saja merasa takjub dengan keimanan mereka. Keimanan dari orang-orang yang beriman yang paling menakjubkan iman mereka, yaitu kaum yang menjumpai lembaran-lembaran Al-Quran, mempelajarinya dengan baik dan mengimaninya. Loh, ini dapat sanjungan pujian
dari Nabi Muhammad SAW, tentu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira masuk di benak kita itu untuk dipertanyakan kepada diri kita, kemudian kita punya cita-cita memiliki keimanan yang menakjubkan. Karena bagaimana tidak menakjubkan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Bahkan jauh dari kehidupan zaman Nabi SAW, jauh waktu, jauh tempat, hanya mendengar kabar dan membaca kabar, tapi sudah cukup untuk beriman. Luar biasa. Kalau kita seperti itu, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu rizki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan baik-baik ini catatan terakhir nih kajian kita malam ini. Ini tadi iman sekelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling menakjubkan. Ya. Nah, kita berusaha untuk bisa begitu. Ya. Insya Allah, ya, apalagi dihantarkan dengan akidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimudahkan insya Allah jalannya untuk mengimani setiap apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan demikian dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bahkan tanpa mentakwil, artinya menafsirkan tanpa dalil yang sahih. Ya, semoga ya kita meraih keutamaan tadi dengan keimanan yang paling menakjubkan di antara hamba-hamba Allah yang beriman. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menambah pahala kita dan menambah iman kita. Dan semoga ke depan jika Allah masih memberikan kesempatan bagi kita, kita istiqomah, khususnya kita tetap akrab dengan Al-Quran. Kalau orang tidak akrab dengan Al-Quran, berarti dia menjadikan Al-Quran sesuatu yang diterlantarkan. Ada pertanyaan? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.